Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya kita boleh berjumpa kembali melalui channel ini untuk dapat belajar firman Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan selalu melimpah bagi kita semua. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan tentang umur panjang. Firman Tuhan ini boleh kita belajar di dalam Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 18. Saudaraku, kita semua boleh masuk lebih dalam untuk merenungkan firman Tuhan. Mari saya ajak kita untuk bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Ya Bapa, kalau saat ini kami rindu untuk mendengar sabda-Mu, berbicaralah bagi setiap kami. Kami mau sungguh-sungguh mendengar firman-Mu. Urapi kami Tuhan, ajar kami. Kami memiliki hati yang taat, yang tunduk kepada firman-Mu. Kuduskan setiap kami dan layakkan kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa, kasih-Mu melimpah di dalam kami, sehingga kami sungguh-sungguh boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami. Kami siap mendengarkannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Pada hari ini, mari kita membuka Alkitab kita, Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 18. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang kepadanya akan disebut berbahagia. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui renungan singkat ini saya mengajak kita sebagai umat Tuhan, kita boleh belajar merindukan hidup yang diberkati oleh Tuhan setiap hari. Dan kita boleh percaya bahwa kita sebagai umat Tuhan, hidup kita berada di dalam pimpinan Tuhan Yesus.
Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan dan suka melakukan kehendak Tuhan, pasti penyertaan Tuhan ada di dalam dirinya. Nah saudaraku, sebab kita diciptakan segambar dengan Allah, kita mulia untuk menikmati kemuliaan Tuhan, keindahan Allah dan kekudusannya yang menjadikan kita seseorang yang benar-benar bahagia. Sebab tanpa kekudusan, kita tidak akan pernah mengalami kebahagiaan yang sejati. Saudaraku, maksud dari Amsal ini yang kita boleh baca, berbahagia orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kedamaian. Kenapa demikian? Saat kita memperhatikan ayat demi ayat dan dijelaskan keuntungan-keuntungan orang yang memiliki hikmat, di antaranya adalah yang pertama, keuntungannya melebihi perak dan emas. Yang kedua, ia lebih berharga daripada emas dan perak. Yang ketiga, umurnya panjang. Yang keempat, kekayaan dan kehormatan ia miliki. Yang kelima, kehidupannya penuh kebahagiaan. Yang keenam, ia menjadi berkat kepada setiap orang. Nah saudaraku, orang berhikmat hidupnya berkenan kepada Tuhan. Umur panjang, kekayaan, kedamaian, dan kehormatan pasti ia miliki, sebab Tuhan bersama dengan dirinya. Seperti Raja Salomo, ia adalah orang yang berhikmat dan suka kedamaian, sehingga hidupnya penuh kebahagiaan. Saudara, hikmat itu berbeda dengan intelektual dan kemampuan berpikir. Hikmat itu mencakup segala aspek kehidupan. Orang yang berhikmat adalah orang yang mampu melakukan segala yang terbaik kepada sesamanya dan kepada Tuhan. Dan ia mampu mengambil keputusan yang baik, tepat, dan mampu memberikan solusi. Saudaraku, sebab panjang umur tanpa hikmat adalah kehidupan yang sial, menyedihkan, kesepian, kosong, sia-sia, bahkan sebuah kutukan. Sebab hanya menunggu waktu untuk masuk ke dalam kegelapan, kematian yang terpisah dari kemuliaan Allah selama-lamanya. Sebab umur panjang tanpa hidup yang menikmati kasih karunia, tanpa Injil, tanpa pengertian yang utuh akan kehidupan, dan tanpa Allah sendiri yang memandang kita layak menerima penghormatan dari Dia, maka semua hidup yang panjang adalah sia-sia. Nah saudaraku, mari kita belajar lebih lagi mengenai umur panjang. Tentang umur adalah rahasia ilahi. Dan seorang dokter ahli patologi forensik berkata bahwa manusia dapat berumur mencapai 300 tahun jika dia tidak pernah mengalami sakit, walaupun sakit ringan sekalipun, seperti flu, demam, ataupun batuk. Pendapat ini mungkin ada benarnya juga, mengingat di dalam Alkitab pada awal pencipta, manusia dapat mencapai sampai ratusan tahun. Pada masa itu tidak ada makanan instan dan bahan pengawet makanan. Semua bahan makanan berasal dari sumber yang segar. Dan atmosfer belum terkontaminasi dengan gas-gas beracun ataupun dengan ruangan pabrik ataupun asap yang menetap di atmosfer. Asap kendaraan bermotor yang membuat atmosfer tipis dengan oksigen, sehingga memiliki umur yang panjang. Saudaraku,
semakin sedikit makanan yang teroksidasi, maka semakin baik kualitas makanan bagi tubuh kita. Saudaraku, siapakah yang dapat menambahkan umurnya barangkali 1 hari saja? Tidak seorang pun yang bisa menambah umur 1 hari saja. Umur panjang tak lepas bicara tentang kesehatan, atau itu kesehatan rohani, jiwa maupun kesehatan fisik. Hidup ini adalah anugerah yang hari demi hari Tuhan berikan bagi kita. Hadirat Tuhan menjadikan tubuh kita rumah Tuhan. Karena itu, jauhkanlah segala sesuatu yang dapat merusak kekudusan bait Allah dari tubuh kita. Marilah kita hidup setiap hari melihat diri kita yang berdosa, untuk semakin bertobat, untuk semakin selalu kembali kepada kasih karunia dan mengevaluasi diri kita. Dan kita boleh melihat bahwa hidup yang sejati dan tidak sia-sia hanyalah hidup yang berpusat kepada Tuhan Yesus, kepada hikmat Tuhan yang melimpah-limpah, yang memanggil kita untuk selalu menyerahkan diri kepada Tuhan. Saudaraku, umur panjang yang terhormat adalah umur panjang yang hidup setiap merenungkan karya Kristus di kayu salib, yang tidak peduli sampai umur berapa kita. Ketika Yesus ada di pusat pikiran kita, baiklah kehendak Tuhan saja yang menjadi kesukaan kita, menjadi kegembiraan kita, di mana kita menikmati hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Saudara, sebab kita hidup di dunia sekarang dan percaya kepada Kristus, karena hanya Dialah harapan hidup kita untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik berdasarkan pengertian dari firman Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam proses inilah kita sekarang ada dan menyadari keberdosaan serta hidup bertobat untuk menikmati kehormatan yang berasal dari Allah kita. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita hidup oleh Tuhan, untuk Tuhan, dan bagi Tuhan. Segala kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar, saudaraku. Mari kita boleh belajar lebih lagi tentang firman Tuhan ini. Kita bersama-sama semakin diubahkan seperti Kristus, memiliki pola pikir seperti Kristus, dan hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Mari saudaraku, kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh mengajar kami. Semakin kami boleh berpikiran seperti pikiran Kristus, sudut pandang Kristus. Ajar kami ya Bapa, semakin mengandalkan Engkau. Ajarkan kami semakin kami tinggal di dalam hadirat Tuhan, karena kami mau menjadi serupa dengan Kristus. Ajar kami Bapa, ampuni kami atas kelemahan hidup kami, kelemahan setiap kehendak, perasaan, keinginan kami. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami senantiasa melalui firman-Mu, biar kami dengar-dengaran kepada firman. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semangat pagi, sukses selalu, dan kita menjadi orang-orang yang berbahagia. God bless you all.